have drawn with Cosenza, and it is Como's greatest night. Yes, it was more complicated than we could have foreseen, but Venezia cracked again. Di tepi Danau Como, berada sebuah klub yang kini menjadi kisah sepak bola paling mengejutkan di Italia. Klub kecil bernama Como 1907 ini setelah absen selama 21 tahun dari Serie A, kembali menorehkan cerita besar yang tidak pernah terduga. Dari promosi dramatis hingga menjadi salah satu tim yang menghuni 10 besar klasemen Serie A di awal tahun 2026. Ini adalah perjalanan penuh tantangan, keberanian, dan strategi yang menginspirasi. Setelah 2 dekade absen dari papan atas sepak bola Italia, Como kembali ke Serie A pada musim 2024-2025. Promosi ini pun ditegaskan pada 10 Mei 2024. Ketika Como mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Cosenza, memastikan finish sebagai runner-up Serie B dan otomatis promosi ke Liga Utama. Pencapaian ini pun bukan hanya sekedar angka, tetapi momen bersejarah. Serie A kembali menyambut klub kecil ini yang pernah menghilang dari panggung utama sepak bola Italia sejak tahun 2003. Di balik kebangkitan Como pun berdiri satu nama yang mengundang perhatian dunia sepak bola, yaitu Cesc Fabregas, mantan gelandang Spanyol dan legenda Arsenal, Barcelona, serta Chelsea. Setelah pensiun sebagai pemain di Como pada tahun 2023, Fabregas pun mengambil jalan baru, menjadi pelatih. Lalu pada tanggal 19 Juli tahun 2024, Fabregas resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Como dengan kontrak 4 tahun. Setelah klub mendapatkan promosi, ia sebelumnya sempat jadi pelatih interim dan asisten. Namun kini jabatan itu menjadi nyata dan permanen. Fabregas tidak hanya memberikan nama besar, ia membawa sepak bola modern ke Como. Taktik yang lebih menyerang, penguasaan bola yang cerdas, dan permainan yang percaya diri. Musim 2025-2026 menjadi saksi transformasi bagi Como. Setelah kembali ke Serie A, klub ini menghantarkan banyak prediksi. Di awal Januari tahun 2026, Como pun duduk di peringkat 6 klasemen Liga dengan serangkaian hasil positif, termasuk 3 kemenangan beruntun melawan Lecce, Udinese, dan Pisa, serta kemenangan besar agregat 7-0 di salah satu pekan berjalan. Rekor semacam itu pun bukan sekedar keberuntungan. Como pun membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim promosi yang ingin bertahan, tetapi tim yang serius bersaing di papan tengah dan bahkan dekat dengan zona Eropa. Momen ini menjadi rekor era baru dan menjadi prestasi terbaik klub sejak kembali ke Serie A. Di bawah arahan Fabregas, Como bukan tim pasif yang mengandalkan pertahanan saja. Filosofi yang diusungnya pun menekankan penguasaan bola dan build up dari belakang, ball movement dan transisi cepat, fleksibilitas formasi dan intensitas pressing yang tinggi. Sebagaimana dilaporkan oleh media, Fabregas membawa gaya sepak bola Spanyol yang mengutamakan kontrol dan kreativitas, namun tetap realistis sesuai kekuatan skuad Como. Strategi ini pun berhasil menyatukan pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman dalam satu ritme yang konsisten, bahkan ketika menghadapi klub besar Serie A. Perjalanan Como juga penuh tantangan. Setelah awal musim yang cukup impresif, mereka sempat menghadapi masa sulit seperti cedera pemain penting, inkonsistensi hasil liga, dan kebutuhan rotasi skuad yang intens. Belanja besar di jendela transfer, termasuk pembelian winger muda bernama Jesus Rodriguez seharga 22,5 juta euro.
menunjukkan ambisi klub. Namun juga memberikan tekanan baru bagi Fabregas untuk menyeimbangkan antara investasi dan hasil nyata. Fabregas pun menjadi sosok yang harus mengelola ego dan ekspektasi tinggi dari manajemen serta fans. Sebuah tantangan yang datang bersamaan dengan sorotan media atas keputusan taktis setiap pekan. Namun, dukungan pemilik seperti Thierry Henry yang memuji kerja Fabregas saat Como keluar dari zona degradasi musim lalu tetap menjadi pondasi kuat kepercayaan manajemen klub. Memasuki awal tahun 2026, Como terus menunjukkan performa yang stabil di Serie A. Mereka pun mempertahankan catatan tak terkalahkan di kandang sendiri, termasuk hasil 1-1 dramatis melawan Bologna, di mana gol Baturina di menit ke-94 pun menarik sorak pendukung dan memperkuat posisi Como pun di papan tengah klasemen. Di Liga, pemain seperti Jesus Rodriguez kini menjadi sorotan karena kontribusi asisnya yang tinggi, menunjukkan bahwa strategi Fabregas tidak hanya membuat tim lebih kuat secara taktik, tetapi juga mendorong pemain muda untuk berkembang. Dari sejarah panjang absen di papan atas hingga 2 dekade, Como 1907 ini pun telah kembali bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk bersinar. Di bawah kepemimpinan Cesc Fabregas, klub kecil yang dulu dianggap outsider, kini menjadi kisah inspiratif di sepak bola Italia. Ini bukan sekedar tentang posisi di tabel atau poin yang dikumpulkan. Ini tentang identitas, keberanian, dan pertumbuhan yang tidak terduga. Como telah membuktikan bahwa dengan visi taktis, manajemen yang berani, dan meyakinkan bersama, sepak bola bisa menciptakan keajaiban yang nyata di Serie A. Como 1907, dari danau kecil menjadi kisah besar sepak bola Italia. Como pernah tenggelam dalam waktu, 21 tahun menunggu, terpinggirkan, dan dilupakan dari panggung tertinggi sepak bola Italia. Namun sepak bola selalu memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang berani bermimpi dan bekerja dengan visi. Di bawah kepemimpinan Cesc Fabregas, Como bukan hanya kembali ke Serie A. Mereka menantang takdir, melawan prediksi, dan berdiri sejajar dengan klub-klub besar Italia lainnya. Dari tim promosi menjadi penghuni 10 besar Serie A, dari keraguan menjadi inspirasi. Perjalanan ini belum selesai, tapi satu hal sudah pasti. Como bukan lagi sekedar cerita masa lalu. Mereka adalah masa depan yang sedang ditulis. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Jika kamu ingin terus mengikuti kisah sepak bola paling inspiratif, mendalam, dan penuh makna dan yang terbaru, subscribe dan dukung kami di Soccer First ID News. Karena di sini, sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, melainkan tentang perjalanan hidup. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID News.